Ya, cara paling sederhana mengurangi rasa sakit itu napas. Nah, saya sebut cara paling sederhana, secara apa namanya, secara yang paling sederhana itu nafas. Itu. Dan nafas itu, lah ini tekniknya ya. Nafas itu paling sederhana gini loh. Habit nafasnya berubah. Nah, nafasnya mulai naik ya. Jadi nafas itu harusnya yang bergerak itu kan dari dada bagian bawah ya dan perut. Dipraktekkan ya satu. Yang kedua, nah ini yang mungkin agak susah ya. Nafasnya jangan nafas dalam, nafasnya turun atau nafasnya lebih dalam istilahnya. Tapi bagi yang stres, terutama 50 tahun ke atas yang sudah mulai stresnya numpuk-numpuk, wah suruh nafas ini tuh susah. Yang gerak ini terus ya. Dada terus yang bergerak. Dan orang seperti itu sudah bisa kita 90% kita duga orang ini akan mudah merasa sakit. Jadi yang berhubungan dengan rasa sakit itu apa, untuk mengurangi rasa sakit ya, itu satu ya, ekshalasinya lebih panjang daripada inhalasi, kan gampang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kali ini kita di sesi ngobati, ngaji pengobatan sufi. Untuk hari ini kita akan membahas seputar hal-hal yang berkaitan dengan episode-episode sebelumnya, yaitu tentang rasa sakit. Dan untuk hari ini kita akan membahas lebih dalam ke ranah nafasnya. Nah, itu seperti apa nafas, lalu kaitannya dengan rasa sakit itu seperti apa? Langsung aja kita selami bersama Abang Mustami. Oke, untuk hari ini kita membahas tentang nafas ya. Ya, nafas dan hubungannya dengan rasa sakit ya. Jadi orang semakin nafasnya baik ya, rasa sakitnya berkurang. Nah, kalau nafasnya kacau, dia semakin mudah merasa sakit. Ambang rasa sakitnya menurun. Menurun. Jadi kalau ambang rasa sakitnya menurun, dia jadi mudah terasa sakit ya. Nah, sehingga sebenarnya saya bisa berani mengatakan ya, cara paling sederhana mengurangi rasa sakit itu napas. Nah, saya sebut cara paling sederhana ya karena semua orang bisa gitu. Sebenarnya semua orang bisa. Kalau misalnya kemarin kita cerita tentang menerima ya itu kan walaupun itu sebenarnya mudah. Kalau biasanya gini Kak, kalau orang menerima belum ketemu saya itu biasanya pikirannya itu masih ini. Nanti setelah ketemu saya kasih tahu, oh cuma gitu loh ternyata gitu. Nah, tapi itu memang apa ya, butuh pemahaman tertentu ya. Tapi kalau nafas itu sebenarnya saya berani bilang cara paling sederhana. Kalau paling murah jelas ya. Jelas ya, karena nafas ya nggak bayar sih. Jadi itu sebenarnya cara paling sederhana untuk mengurangi rasa sakit ya. Mengapa saya tidak berani mengatakan untuk menghilangkan rasa sakit? Karena rasa sakit itu ya kembali ke rumus, sakit sama dengan sakit objektif ditambah sakit subjektif. Sakit objektif ya sesuatu yang benar-benar sakit itu. Sakit subjektif itu sakit karena subjeknya, bukan karena objek sakitnya, karena persepsinya, termasuk karena caranya bernafas yang keliru. Maka orang itu kami ya, kalau kami itu melihat orang yang, maaf ya, kan ada beberapa orang kalau sakit itu mengeluh terus. Ada ya, kan, tapi ada orang kalau sakit tuh dia nggak terlalu banyak mengeluh deh. Ya tetap sakit, tetapi nggak mengeluh walaupun misalnya diagnosisnya sama. Misalnya sama-sama semutan, keringingen gitu. Nah, yang satu dia merasakan sakit sekali ya, kelihatan sakit sekali sampai mengeluh itu. Tonggolnya dikeluhin, anaknya tonggolin, suaminya dikeluhin, orang nggak kenal aja dikeluhin. Ya, kadang-kadang ketemu orang di jalan itu, oh, saya sakit gini, nggak kenal aja dia mengeluh. Atau ada orang yang sangat tenang. Nah, itu nanti perhatikan nafasnya juga. Pasti beda Kak. Pasti beda. Lebih cepat yang biasanya. Ya satu begini ya, ciri orang itu terlalu mudah merasa sakit ya. Jadi rasa sakitnya itu terlalu mudah merasa sakit. Itu orang kalau nafasnya dada dan nafasnya cepat. Nah, maka kalau dalam praktek-praktek klinis ya, Kak, saya kan sering memperhatikan pasien ya. Kan saya perhatikan ya tentu tanpa disadari ya. Kan nggak mungkin tak perhatikan gini. Karena orang itu kalau diperhatikan nafasnya jadi lumayan.
Ya, bukan nafas yang dari bawah dari bawah sadarnya. Tapi kalau orang nafas nggak diperhatikan, dia muncul nafas yang jadi habitnya dia atau kebiasaan dia nafas ya kayak gitu. Nah, sehingga kalau saya perhatikan Kak Ami, orang-orang yang gampang mengeluh atau nafasnya yang cepat dan nafasnya dada, itu biasanya problematika sakitnya kompleks. Kompleksnya itu biasanya di faktor psikologisnya malah. Nah, kasih contoh nih, diabetes nih. Ini kan problem-problem diabetes kan sekarang kenaikannya sangat banyak banget ya. Jadi misalnya orang sama-sama sakit diabetes nih. Ini orang yang bernafasnya nafas cepat dan nafas dada. Ini biasanya kompleksivitas dari sakitnya itu bukan hanya diabetesnya. Justru orang-orang seperti ini itu yang rumit itu di emosinya sebenarnya. Nanti ujung-ujungnya diobati lebih susah. Ujung-ujungnya begitu. Jadi dia kayak resisten terhadap obat ini. Karena sebenarnya apa? Dia itu menolak. Jadi gini nih. Orang yang stres itu bayangannya gini. Orang yang stres ya. Atau orang ini bukan stres marah gitu, nggak harus. Stres itu bisa sedih, bisa takut, bisa. Orang stres itu di dalam benaknya itu gini kan. Saya harus sembuh sekarang. Sekarang dan dia kepengennya nggak melakukan apa-apa. Karena orang stres itu orang sebenarnya yang nggak berani mengambil tanggung jawab terhadap kebahagiaannya. Ya, saya ulangi ya. Orang yang gampang stres adalah orang yang tidak berani mengambil tanggung jawab bahwa kebahagiaan itu dari Allah melalui dirinya sendiri. Jadi untuk masalahnya itu diserahkan ke orang. Iya, jadi dia itu nasibku karena orang. Misalnya gini, saya ini bahagia jika anakku begini, jika darahku begini, jika ini. Jadi kebahagiaan dia itu diserahkan kepada di luar dirinya. Efeknya apa Kak Ami? Kalau dia berobat, dia nggak mau ikhtiar, bukan nggak mau ya, dia nggak mau kalau pengobatan itu dia yang melakukan, harus orang lain gitu. Jadi biasanya pikirannya gini, kalau dokternya pinter aku mari, kalau terapisnya pengalaman saya sembuh, kalau obatnya bener saya sembuh. Jadi dia itu bayangannya bahwa pengobatan itu dari luar. Karena memang biasa begitu dia. Biasa bahwa sakit ya karena dari luar, ya. Karena saya sakit itu karena suami saya, karena sakit karena makanan, saya sakit karena ini. Dia nggak berani mengambil tanggung jawab. Kalau dalam Al-Quran, laha makasabat so'alaiha maktasabat. Kalau ada barang baik itu karena dirimu, kalau ada barang buruk itu karena dirimu. Ya, tentu semua dari Allah melalui diri kita sendiri gitu. Karena dia sejak awal mengatakan bahwa sakit itu berasal dari luar dirinya, maka dia nyari obat ya yang berasal dari luar dirinya. Makanya orang kayak gitu stres biasanya, karena dia berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Ya karena dia merasa ini, oh ini misalnya ke dokter nih, dokternya padahal dia nyari, biasanya orang kayak gitu tuh nyari yang fokusnya ke hal-hal yang bersifat material kami. Ini titelnya apa, ininya apa, ya itu sih bener sebenarnya, tetapi itu kan didorong oleh ketakutannya itu. Nah ketika seperti itu lalu dia berobat kan nggak sembuh, kan stres ya. Dokternya sudah pinter kok nggak sembuh, makin dia semakin tidak sadar bahwa itu. Jadi dia itu yang dia rasakan tuh gini, wah penyakitku berat tenan, dokter pinter aja nggak bisa gitu. Padahal itu kan dia yang dia pikirkan kan. Nah, yang dia pikirkan itu penyakitku berat tenan. Dia tidak segera menyadari bahwa perubahan harus dari diri saya sendiri. Nggak berani dia mengambil tanggung jawab. Karena sejak awal dia meyakini bahwa sakit itu dari luar. Sehingga ketika datang ke dokter nggak sembuh, pikirannya langsung, wah penyakitku berat. Akhirnya apa? Biasanya terus orangnya selogika apapun awalnya, lalu masuk ke hal-hal yang nggak logis. Nanti terus akhirnya dipikir, wah ini ada gaib yang nyerang saya, ini ada setan yang mengganggu saya, ini ada jin yang merasuki saya. Wah akhirnya nanti mikirnya gitu. Iya, kiriman orang. Kiriman orang, nggak segera sadar untuk kembali ke diri gitu. Jadi nggak kesenadar. Nek kalau cara ilmu tasawuf itu tidak segera man arofa nafsa. Padahal rumusnya kan memahami diri ya, man arofa nafsahu, memahami diri rumusnya. Tapi orang seperti itu enggak, penyebab penyakit ya dari luar dirinya, akhirnya kesembuhan ya dari luar dirinya.
Nanti biasanya emosinya Kak, yang jadi lingkaran setan itu di situnya. Iya kan? Awalnya sakitnya sederhana. Saya itu berani bilang ya bahwa problem-problem sakit tuh hampir semua awalnya sederhana. Misalnya kanker tuh awalnya sederhana. Awalnya ya mutasi sel cuma satu aja sebenarnya. Tetapi misalnya diabetes itu awalnya sederhana, kelelahan pankreas gitu. Awalnya loh ya. Hipertensi awalnya ya sederhana. Gitu, kekakuan pembuluh darah atau ketegangan saraf kan gitu ya, awalnya gitu. Tapi menjadi kompleks karena prosesnya tadi. Menjadi kompleks itu karena dia merasa bahwa obat ini harus dari luar. Lah delalah orang mari, delalah. Jadinya stres. Lah stres, wah sakitnya berat ini, wah langsung ke nyari obat lain lagi ini. Ya nggak sembuh karena memang dia nggak segera kembali ke dalam diri ya, nggak mana arofa nafsahu tadi. Makin stres, sakit yang awalnya sederhana jadi kompleks. Nah yang seperti itu sebenarnya, nah ini kalau pengalaman saya Kak ya, kalau sudah seperti itu ya sudah ya, saya ngobati itu ya tentu sebisa saya ya. Tetapi karena ini sudah kompleks ya, kasarannya saya bilang gini, udah nasibnya dia lah. Maksudnya nasibnya dia ini sudah, ini memang jatahnya dia begitu. Jatah dia begitu maksudnya apa? Memang dia nggak mau ya. Ya kan saya nggak bisa maksa Kak. Ya kan nggak mungkin, ini dari ibu sendiri malah jadi perdebatan, malah marah dengan kita, kasihan juga sih. Misalnya kan ada pasien kan, banyak lah pasien kayak gitu yang saya rasakan gitu. Jadi dia terlalu fokus kepada dunia luar ya. Misalnya terlalu fokus pada makanan, terlalu fokus pada suaminya, gara-gara terlalu fokus pada anaknya, fokus pada dokternya juga, fokus kepada obatnya. Nah kan kalau ke saya sebagai seorang terapis sudah bisa menduga, sekali lagi menduga ya. Oh ini problemnya lebih banyak ke psikologis. Tapi ketika saya mau masuk ke ruang itu lalu dia seperti penolakannya besar ya, saya sudah nggih itu aja sih. Karena kalau saya lawan kasihan juga, nanti dia akan nambah kan. Awalnya dia hanya marah kepada orang, nanti marah ke saya kan, kasihan juga. Iya kan. Makanya ya sudah ya nasibnya dia lah gitu. Ya itu karena memang saya nggak berdaya untuk mengubah orang. Kan nggak berdaya saya Kak. Ya saya kan cuma ngajak, ngasih teknik gitu kan. Ya mau apa enggak kan tergantung dia juga. Dan mau itu awalnya harus sadar dulu. Nah kalau orang sudah sejak awal meyakini bahwa sakit itu karena dunia luar, ya sudah. Termasuk ketika mungkin orangnya itu udah menyadari bahwa umpamanya bukan dari makanannya, tapi karena saya makan sama saya yang makan itu sebenarnya kan bukan apa ya. Intinya tuh orangnya itu merasa bahwa dirinya itu yang bersalah, terus berlarut-larut salah, itu termasuk. Itu sebenarnya dia tetap menyalahkan orang lain, menyalahkan ini. Dunia luarnya. Iya, tetap menyalahkan dunia luar namanya. Jadi gini loh. Sebenarnya rasa bersalah dalam dosis tertentu itu baik ya. Misalnya kayak kalau kita belajar tasawuf, tobat itu asalnya kan menyadari dulu salahnya. Tetapi salah itu menjadi overdosis ketika dia menimbulkan keputusasaan. Nah, cara kita sejak awal mendiagnosis ini, rasa bersalah saya ini bener nggak ya, itu di tubuh. Jadi kalau misalnya nih, saya ini berbuat salah nih pada Kak Ami ya, lalu kan ada nggak nyaman ya, lalu saya rasakan ketidaknyamanan ini nih. Oh, kalau muncul ada semacam gini, saya harus lebih baik, berarti baik rasa bersalah saya itu. Tapi kalau saya semakin ini, wah ini jangan-jangan seandainya terus, itu sudah membuat saya pusing, perut saya nggak enak, bau saya ini, tubuh mulai nggak nyaman, berarti rasa bersalah itu sudah overdosis. Ya memang rasa bersalah itu manusiawi dan memang harusnya demikian kalau salah memang ya. Tetapi bisa overdosis, ya semua itu gitu sebenarnya. Ya kalau di lapangan tuh kadang terlihat ada beberapa orang yang selain marah sama dunia luar tuh marah sama dirinya sendiri. Iya. Nggak mampu. Jadi sebenarnya dia tidak marah kepada dirinya sendiri. Dia itu marah kepada kepada pikirannya, marah kepada keadaannya. Jadi sebenarnya bukan marah pada diri sendiri. Nggak bisa orang marah pada diri sendiri. Marah pada diri itu nggak bisa sebenarnya. Orang itu sebenarnya yang disebut marah pada diri sendiri itu marah kepada pikirannya, marah kepada perasaannya, bukan diri. Diri itu nafas. Nah ini bahasan lebih dalam ya. Baik, kita akan masuk ke ruang tadi nafas ya, Dek. Ya kayak. Jadi tadi saya cerita ngalur ngidul orang itu mengapa sakit stres itu karena tadi. Nah biasanya kalau sudah mulai kompleks, habit nafasnya berubah. Nah nafasnya mulai naik ya. Jadi nafas itu harusnya yang bergerak itu kan
dari dada bagian bawah ya dan perut. Jangan ke sini. Tapi nanti orang makin stres ya. Ya. Kemarin kami ikut ya ke kita waktu pelatihan zikir nafas ya. Coba perhatikan orang yang nyun sewu, yang stres, yang itu kan sulit sekali. Suruh nafas ini ke bawah itu sulit sekali. Iya kan? Iya. Ini mungkin teman-teman sufi yang lihat mudah. Oh ya, mungkin bagi teman-teman sufi yang nggak mengalami stres berkepanjangan mungkin mudah memang. Tapi bagi yang stres, terutama 50 tahun ke atas yang sudah mulai stresnya numpuk-numpuk, wah suruh nafas ini tuh susah, yang gerak ini terus. Dada terus yang bergerak. Dan orang seperti itu sudah bisa kita 90% kita duga orang ini akan mudah merasa sakit. Nah, makanya lalu ikhtiarnya mengubah nafas. Nah, jadi misalnya gini nih, kita ini kok gampang lelah, gampang capek, gampang ini, padahal ya nggak ngapa-ngapain. Ya tetap ngapa-ngapain sih, karena tidur pun ngapa-ngapain. Nah, itu kita harus segera menyadari diri. Ini jangan-jangan yang membuat capek itu bukan ngapa-ngapainnya, tetapi pikirannya piye. Dan itu nanti bisa kita latih lewat nafas ya. Dan memang ada sebuah kisah Kak. Ini saya cerita ya. Ini pasien lama sekali. Saya baru ingat karena kemarin waktu saya di UIN Kudus ditanya sama anak. Ya. Waktu ngisi zikir nafas kemarin di tasawuf dan psikoterapi UIN Kudus. Itu ada yang nanya, Pak Mustamir pernah menangani orang lumpuh ya? Saya itu jadi ingat sama beliau itu. Jadi beliau itu Kak lumpuh, tapi diperiksa secara medis nggak ketahuan sakit. Maksudnya lumpuh itu kan bayangan kita kan stroke, bayangan kita saraf kecepit, bayangan kita atrofi otot nih. Atrofi otot itu ototnya mengecil karena misalnya limpa sangat lemah. Ternyata ya enggak, ototnya ya bagus saja gitu. Saya raba kan bagus, hasil ronsennya bagus. Ternyata begini Kak, itu tadi nyambung sama Kak Ami yang ngerasa bersalah itu. Jadi beliau itu dulu, ini podcastnya agak panjang nggak apa-apa. Ini Kak, jadi dulu itu beliau itu memaksa anaknya menikah, anak perempuannya harus dapat ini. Anak perempuan udah punya pilihan, tapi dia memaksa menikah dengan laki-laki, seorang laki-laki. Karena anaknya mungkin entah takut kepada orang tuanya atau akhirnya menikah dengan laki-laki ini. Waktu anaknya hamil 4 bulan, laki-laki ini pergi, meninggalkan anaknya beliau. Maka beliau kan muncul rasa bersalah kan ya. Rasa bersalahnya luar biasa itu. Kok aku milih ke anak kok ono gitu kan, dia ya malu kan, malu kepada anak, mungkin malu kepada istrinya, malu kepada saudara-saudaranya, milih ke kok ono, dadak dhisik anaknya dipaksa sampai mungkin ya saya bayang, mungkin dulu memaksanya luar biasa mungkin ya. Lalu waktu anaknya melahirkan meninggal kan. Ya Allah. Nah, jadi waktu anaknya meninggal, waktu anaknya melahirkan cucunya beliau itu meninggal. Rasa bersalahnya akan numpuk. Dulu hanya rasa bersalah kepada istrinya, sekarang rasa bersalah dulu hanya rasa bersalah kepada anaknya, sekarang rasa bersalah pada cucu. Jadi dia kalau melihat cucu itu lemes. Karena cucunya yang rawat dia kan. Ya kan sudah bapaknya nggak ada, pergi, ibunya meninggal. Jadi si bapak ini kalau lihat cucu itu, nah lama-lama lumpuh. Memang kejadiannya nggak langsung, nggak lama-lama lumpuh. Nah datang ke saya itu waktu itu. Ya, lalu saya setelah saya tahu problemnya semacam itu, bahwa sebenarnya rasa bersalahnya yang dominan sebenarnya lebih ke psikologis daripada fisik ya. Ya sudah, saya ajari untuk menerima. Kalau di kita kan ada zikir nafas qalbiyah. Ya, jadi ya monggo Pak, tarik nafas, hembuskan, diterima. Maksudnya yang diterima itu rasa bersalahnya gitu, nggak usah ditolak. Rasa bersalahnya memang waktu menerima itu sakit kan? Iya kan? Itu kan kayak orang disuntik ya, kalau nggak mau disuntik ya nggak sembuh-sembuh tuh. Iya kan, kalau disuntik tapi sakit dan harus mau gitu. Jadi orang itu kalau mau sembuh itu harus mau merasakan sakitnya. Ya pokoknya itulah intinya. Saya obati, saya tuntun untuk zikir itu. Minggu kemudian, ini karena kejadiannya ekstrim ya. Ekstrim itu artinya sembuhnya itu kok ya cepet gitu loh. Seminggu itu saya kan hari Selasa itu. Hari Selasa bapaknya datang itu mungkin minggu lalu hari Minggu apa gitu. Hari Selasa saya ingat itu, saya datang ke klinik ke Masjid Agung Jawa Tengah itu. Ada bapak-bapak itu peluk saya. Dulu itu datangnya digendong, dibopong sama dua orang gitu, karena memang lumpuh. Waktu itu saya dipeluk itu. Terima kasih ya Pak Kiai ya, terima kasih ya gini.
Saya tuh nggak ingat saya ini kenapa. Nggih Pak, nggih sami-sami kan. Saya gitu aja, nggih sami-sami. Terus mungkin dia bingung karena saya nggak ekspresi apa-apa ya, cuma terima kasih itu. Jenengan nggak ingat saya gitu, kira-kira gitu. Loh, sinten nggih Pak? Saya yang minggu lalu lumpuh itu loh Ustadz, Pak Kiai gitu. Nek wong desa kan manggilnya gitu ya. Loh, iya toh saya itu ya shock juga. Kok bisa jalan? Jadi yang jelas yang nyembuhin bukan saya. Kalau yang nyembuhin saya kan saya nggak kaget ya. Ya saya kaget karena bagi saya itu di luar ekspektasi lah. Kalau bagi saya kan ya mungkin sembuh. Ya saya bayangan saya karena itu program psikologis ya, kalau psikologinya baik ya sembuh lah. Nah tapi kok masuk seminggu gitu Kak, langsung jalan ngerangkul saya loh, langsung jalan gitu, mau pijet lagi kan waktu itu, selain saya lakukan doa kan ada akupressurnya. Nah itu sebenarnya itu gitu Kak, jadi problem-problem psikologis itu bisa sampai segitu loh. Akibatnya itu bisa sampai segitunya gitu, rasa bersalah, depresi. Dan maka lalu ikhtiarnya itu tadi adalah dengan secara secara yang paling sederhana itu nafas. Dan nafas itu, lah ini tekniknya ya. Nafas itu paling sederhana gini loh. Mungkin kalau teman-teman lihat ngaji nafasnya Mas Dika, oh itu ilmunya tinggi itu. Itu ilmunya kalau teman-teman mau mendalami ilmunya Mas Dika itu luar biasa. Kalau mau didalami karena sebenarnya ilmunya itu luas banget. Tetapi saya bisa menyederhanakan bagi yang nggak ingin mendalami, maksudnya hanya ingin, kalau mendalami itu kan ingin tahu ilmunya lalu dipraktekkan untuk orang-orang gitu ya. Tapi kalau teman-teman hanya ingin mempraktekkan hal yang paling sederhana itu apa? Kalau hembuskan nafas lebih panjang daripada tarikan nafas. Itu sederhananya begitu. Itu alasannya ada nggak? Alasannya ada. Jadi kalau orang eksalasi itu hembusan nafasnya lebih panjang daripada tarikan nafasnya, maka saraf parasimpatis akan lebih dominan ya. Ya, jadi tarik nafas itu kan saraf simpatis tuh, kan tegang ya, kan narik. Hembuskan nafas itu kan melepas saraf parasimpatisnya. Nah, sehingga kalau melepasnya lebih panjang, nanti parasimpatisnya atau saraf parasimpatisnya itu lebih kuat. Dan saraf parasimpatis itu bertanggung jawab. Nah, nanti saraf parasimpatis kalau lebih kuat, hormon adrenalinnya turun, endorfinnya naik. Endorfin itu hormon penghilang rasa sakit. Maka teman-teman ya, misalnya ini ada yang takut, misalnya kan banyak orang takut dokter gigi ya. Banyak. Ada orang kalau takut sakit itu. Itu sebenarnya caranya begitu. Ya, latihan nafas, kalau eksalasinya lebih panjang daripada inhalasinya ya. Jadi itu kunci pertama. Kalau mau mendalami ya silahkan. Maksudnya mendalami itu seberapa detik, itu kan ada pendalamannya masing-masing. Ya, termasuk misalnya ada orang bingung, saya mencari jalan keluar dari masalah saya itu apa ya? Itu ada cara bernafasnya ya. Jadi tarik nafasnya sekian, hembuskan nafasnya sekian. Itu kalau kita pas bingung, pas dalam keadaan dilema. Oh, itu ada. Nanti ada nafas misalnya kalau diabetes itu bukan yang lain bahaya, bukan, yang paling baik. Nah, ini kalau diabetes itu gimana? Itu kan ada ilmunya, itu kalau mau memperdalam ya. Tapi sederhananya begitu. Jadi yang berhubungan dengan rasa sakit itu untuk mengulangi rasa sakit ya. Itu satu ya, ekshalasinya lebih panjang daripada inhalasi. Kan gampang itu. Coba nanti ya. Teman-teman itu mempraktekkan. Karena ilmu kayak gini sebenarnya ilmu praktis. Ilmu praktis ya. Jadi namanya praktis itu ya nggak ada manfaatnya kalau nggak dipraktikkan. Makanya namanya praktis itu dia bukan pengetahuan, dia itu ilmu praktek gitu. Dipraktekkan ya satu. Yang kedua, nah ini yang mungkin agak susah ya. Nafasnya jangan nafas dalam, nafasnya turun atau nafasnya lebih dalam istilahnya. Cuma kalau saya itu bilang nafas lebih dalam itu banyak yang salah persepsi. Nafas dalam itu paling banyak orang menduganya begini. Wah, katanya itu nafas dalam, bukan, itu nafas berat. Bukan nafas dalam. Nafas dalam itu nafas perut. Jadi semakin ke bawah semakin bagus ya. Nah, jadi yang jelas itu jangan ini. Apa ini namanya? Bahunya itu jangan gerak. Ya sudah, yang jelas itu. Sudah ya, kalau gerak berarti keliru. Nanti ada yang turun lumayan, ininya nggak gerak tapi ini. Tapi kan udah lumayan, sudah sedikit dalam ya. Nanti lebih dalam di sini. Lebih dalam di sini, lebih dalam di sini ya. Ya, lebih dalam namanya nafas perut gitu. Nah, jadi kuncinya itu satu, nafas ekshalasinya lebih panjang inhalasi. Yang kedua, jangan nafas dada. Nah, jangan nafas dada, nafas perut. Nafas dada itu Kak digunakan kalau kita ingin mendapatkan energi saat itu langsung.
mungkin kayak pas melahirkan mengejar. Waktu mau melahirkan kan butuh mengejar, itu boleh pakai nafas dada. Ya itu kan memang digunakan. Nah, jadi nafas dada itu digunakan untuk energi yang kita butuhkan mendadak. Misalnya mau push up, nah itu nafasnya dada nggak apa-apa. Atau mau berantem, atau kalau mau berantem, atau kalau saya kan misalnya mau ngangkat galon. Ngangkat galon itu kan butuh energi saat ini ya, nafasnya begini. Wah, apa gimana? Nah, baru ngangkat. Ya, tapi kalau untuk urusan mengurangi rasa sakit, mengurangi stres, mengurangi depresi, jangan nafas dada. Nafas dada itu tidak tukaran. Kalau mau berantem itu nafas dada. Saat kita membutuhkan energi. Nah, itu nanti dilatih, diajar. Dan mungkin selalu teman-teman itu kan bertanyanya kan begini, berapa lama? Ya, pokoknya dilakoni iso 5 menit. Bisa lebih lama ya bagus ya. Ya dilakoni biasanya begini loh, Kak. Kalau orang itu sudah melakukan merasakan manfaatnya, nggak usah ditarget, ya sudah seneng duluan. Iya kan? Ya misalnya saya alhamdulillah ya, kalau saya itu pas santai ya otomatis kepengen nggak ya, karena sudah biasa gitu aja. Dan nggak ada target-targetan. Ya tentu kalau di dalam proses pelatihan itu kan ada target, karena namanya pelatihan karena ada apa? Harus ada apa namanya? Luaran ya, apa namanya itu? Outputnya apa? Itu makanya terus kita ditarget itu. Tapi sebenarnya paling bagus itu ya dilakukan karena kita apa namanya? Karena kita mensyukurinya. Ya, lalu kita lakukan. Nah, jadi mengapa nafas itu sebenarnya alasannya banyak sih, Kak. Mengapa nafas itu kok bisa mengurangi rasa sakit ya? Itu ya cerita-cerita yang rumit itu seperti tadi hormon endorfinnya naik, hormon kortisolnya, adrenalinnya turun. Itu kan, tapi mungkin kan sebenarnya teman-teman nggak perlu kan ilmu kayak gini. Kan hanya tahu aja kan. Yang penting secara empiris sudah terbukti. Iya, sekarang yang penting dilakukan. Cuma orang itu kan kadang-kadang egonya kan nanya, kok bisa sih gitu ya. Padahal sebenarnya ya saya kalau ngajari anak-anak saya atau ngajari ibu-ibu ya, kalau pas pelatihan itu nafas nggak pernah nanya kenapanya kan, nggak pernah nanya ya, mereka langsung dilakukan. Oh iya enak Ustadz ya sudah kan. Makanya ini saya selalu bilang, daripada sampean tahu alasannya tapi nggak dilakukan, lebih baik dilakukan tanpa tahu alasannya. Wong ini bukan barang ora syariat aja kok, iya dong. Ya kan orang juga ngelakuin juga baik, kalau manfaatnya baik kan baik. Jadi ya sudah, nggak usah. Kalau apa namanya teman-teman, tentu ada orang yang ingin tahu alasannya, saya kasih tahu nih alasannya itu. Yang kedua, oksigenasinya jadi lebih baik kan. Nah ceritanya itu gini, kalau tadi kan kami tanya ya, kalau orang tarik nafas, inhalasi sama eksalasinya itu lebih bagus, kenapa kok mengurangi rasa sakit ya? Nah itu karena nanti gini kan, kalau orang nafasnya melambat, apalagi melambatnya dengan cara eksalasi yang diperpanjang, itu nanti CO2 dalam tubuh itu akan meningkat. CO2 itu kalau meningkat, uniknya gini Kak, CO2 itu kalau meningkat, O2 yang masuk ke sel makin banyak. Berbanding lurus ya? Iya, nah ini makanya ini kadang-kadang orang kan salah sangka, kalau CO2-nya tinggi kan O2-nya rendah. Itu di darah, bukan ke sel. Ya kan kalau kami saya ajari tentang apa mekanika pernafasan kan begitu. Atau kalau ngecek ini pakai oximeter. Nah, oximeter kan kalau oksigenasi apa? O2-nya apa 100%. Nah, berarti kan CO2-nya makin begitu di darah kan. Tapi yang dimaksud oksigenasi itu yang ke sel. Pertukaran di sel. Ya di selnya gitu. Nah, orang kalau CO2-nya naik itu justru oksigenasinya naik. Oksigenasi. Nah, maka sel akan cukup energi. Ya, cukup energi. Akan pikiran, terutama otak, karena yang paling banyak butuh oksigen itu sel otak. Jadi sel otak itu paling sedikit, jumlah persentase besarnya itu nggak sebesar otot, nggak sebesar usus ya, tetapi dia paling banyak butuh oksigen. Makanya orang yang biasa nafas benar itu rileks, nggak gampang tegang. Ya. Mungkin kalau sering itu kadang kelihatan kerukan. Iya, itu nggak mikir, namanya mikir. Dan terlalu banyak mikir. Ya mikir itu bener loh ya, bukan terus jangan disalahin. Cuma itu bukan pikir. Ya. Nah sehingga saya ulang lagi, tekniknya sederhana sebenarnya untuk mengurangi rasa sakit ya. Satu, eksalasinya lebih panjang. Yang kedua, nafasnya lebih dalam. Tetapi maknanya lebih dalam bukan dalam artian nafas berat ya. Nafas dalam itu ketika tarik nafas yang bergerak di bawah. Kan kalau di sini dangkal, banyak orang nafas di sini kan nyun sewu ya, orang yang nafas kok di sini dangkal banget tuh. Sakit ya. Iya kan. Kalau orang sakit mana sini.
Nah, toh di sini masih dangkal, Kak. Nah, kalau nafasnya di perut, nah itu nafas namanya nafas dalam. Nah, jadi nanti latihan begitu ya. Latihan. Nanti semoga saya bisa buat tutorial ya, Kak ya, untuk yang ini ya. Nanti saya buat tutorial untuk mengurangi rasa sakit ya. Nah, yang disebut rasa sakit itu ketidaknyamanan di tubuh lah. Termasuk semutan, termasuk kejang. Termasuk apa namanya? Yang sering orang ngeluh itu, Kak. Kebas. Ini loh, yang ngotot kenceng itu namanya apa? Kram. Ya kram, ya termasuk kram. Kram itu kan sakit banget tuh. Biasanya kalau cemas malah lama kramnya. Coba kalau dia ngatur nafas kayak yang saya anjurkan. Jadi eksalasinya lebih panjang. Itu nanti kramnya lebih singkat, Kak, dan rasanya nggak lebih sakit. Rasanya akan lebih nyaman. Itu ya itu entah termasuk lambung. Lambung ya. Jadi semua jenis ketidaknyamanan itu bisa kita bantu dengan nafas yang tadi saya sampaikan. Eksalasinya lebih lama. Ya, saya kira gitu, Kak ya. Ya. Ya, terima kasih ya Pak untuk hari ini tentang napas dan kaitannya juga dengan rasa sakit. Ya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin nonton, sepertinya juga udah dibahas tentang seri untuk mengurangi rasa sakit, bisa ditonton di seri Anestesi Spiritual. Sebelum penutup, izinkan saya menyampaikan kisah ya. Ada suatu kisah tentang nafas juga. Ada kisah tentang seorang murid yang melihat gurunya dihina orang di pasar. Si murid marah dan ingin membalas, tapi sang guru hanya tersenyum lalu berkata, "Lihatlah nafasku, apakah aku tergesa-gesa? Apakah ia tersendat? Selama nafasku tetap tenang, maka hatiku bersama Allah." Jadi kuncinya di nafas tadi, salah satu yang berkaitan dengan tadi rasa sakit, mungkin bisa rasa sakit secara fisik ataupun psikologis. Mungkin untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ide bisa dicantumkan di kolom komentar. Kita akhiri sesi kali ini, semoga kita menonton videonya dengan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.